Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mana tanda-tandanya? Oh ini. Saya ikut berduka cita atas musibah keguguran yang dialami oleh Aurel Hermansyah. Saya ucapkan juga ikut berduka cita buat Atta Halilintar. Ini cobaan yang sangat berat. Dan memang di saat semua orang harusnya ini bersuka cita dengan lebaran, mereka harus menghadapi satu cobaan yang buat usia semuda mereka ini harus dihadapi. Tapi apapun itu, saat saya melihat video yang diunggah di akun Atta Halilintar, banyak yang saya pelajari bahwa mereka berdua ini walaupun usianya muda, itu ternyata memiliki kedewasaan dalam bersikap. Dan yang juga saya pelajari di sini adalah ternyata memang berat jadi istrinya Atta Halilintar. Ya kalau Atta menjadi Atta itu ya memang sudah resikonya dia. Tapi Aurel ini kan saat mengiyakan, saat dipinang oleh Atta nih harus menerima semuanya. Oh kalau ternyata dianggap bahwa hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya besar, uangnya juga tiap bulan mengalir pasti banyak sekali. Tapi kebayang gak sih kalau sampai pas lagi keguguran terus dikomentarin yang macem-macem gitu loh. Dikomentarinya sama orang yang gak dikenal lagi. Ini kan saya butuh sekian lama untuk beradaptasi. Padahal saya mungkin pas saya lagi beken-bekennya juga gak ada mungkin seperempatnya bekennya Atta Halilintar atau Aurel saat ini. Tapi itu pun saja kayak semua dikomentarin itu rasanya kayak nyesek banget. Dan saat sekarang ini adalah saat yang paling berat. Kayaknya semua itu dikomentarin. Dan saya ngerasain banget saat Atta bilang, ngumumin salah, gak diumumin salah juga nanti. Terus sekarang kondisi keguguran gini, dibilang juga bikin konten salah lagi gitu. Dan ya memang kalau saya pikir apapun, kalau seandainya sudah dilihat dari kacamata yang melihat, itu narasi apapun bisa dibentuk dan ya segala hal yang bagus juga bisa jadi jelek. Nah, tapi nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat kira-kira sebenarnya gimana sih, siap atau enggak sih Aurel untuk menghadapi ini semua. Ini satu hal yang berat loh sebagai seorang wanita. Berat secara fisikal udah sakit, terus sekarang kondisinya seperti sekarang ini. Dihujat dan juga dikomentarin lah istilahnya sama banyak orang. Ya walaupun yang mendukung lebih banyak ya, tapi yang sedikit ini kan juga nggak kurang. Satu komen aja kalau udah keterlaluan itu menyakitinya. Nah, oke, kita langsung akan lihat dari kartu yang pertama. Oke, kayaknya kalau ada isu yang wah kemarin nikah cepet karena hamil di luar nikah dan sebagainya, kalau saya lihat dari kartu sih itu enggak. Ini sebenarnya kita yang salah melihat, maksudnya kita tuh orang-orang yang mengeluarkan isu seperti itu tuh kealihkan isunya. Karena memang apa yang kita lihat dengan mereka nikah buru-buru dan semuanya, itu kalau saya lihat sih karena ya satu ada pandemi, kedua ada lebaran, ketiga ngumpulin orang sekian banyak itu juga nggak gampang. Apalagi setelah kita tahu Pak Jokowi juga diundang. Kebayang nggak? Kita pesen jadwalnya Pak Jokowi. Itu saya yakin Atta dan Aurel harus nyesuaiin loh sama jadwalnya Pak Jokowi. Karena nggak mungkin Pak Jokowi yang menyesuaikan sama jadwal mereka berdua. Jadi kalau mereka kemarin itu buru-buru, nggak masuk akal kalau ada yang bilang mereka karena udah hamil duluan. Karena ya tadi saya kenal Atta walaupun mungkin nggak kenal dekat, ketemu juga beberapa kali, dan Aurel pun juga kayaknya mereka nggak datang dari keluarga yang akan melakukan hal seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan tidak. Dan yang terjadi saat ini ya memang sebuah musibah yang nggak diinginkan oleh semua orang, tapi nyatanya ini terjadi. Ya mau tidak mau ini adalah sebuah cobaan yang diberikan dengan semua hal-hal positif yang ada ini. Dengan ini ya harapannya mereka berdua akan tetap kuat dan memperkuat tali pernikahan mereka. Kita akan lihat lagi bahwa yang terjadi ini kalau menurut saya adalah yaitu tadi sebuah konsekuensi dari keberuntungan dan semua hal yang didapatkan oleh Atta Halilintar dan Aurel tentu saja. Nah tapi karena Atta ini lebih 3, sekian juta dengan 25 juta subscriber, belum yang di Instagram, belum yang wah ini kalau saya pikir sih ini satu hal yang
jadi istrinya Atta Halilintar itu mungkin cobaan dan anugerahnya itu sama-sama berat loh. Karena kayaknya semua hal ini buat hatersnya Atta ini pasti akan selalu bisa dimasak, selalu bisa disalah-salahin, selalu bisa digoreng. Dan kalau dilihat seperti ini ya, Aurel harus tabah karena ini adalah sebuah pilihan yang dia ambil. Di luar semua kebahagiaan, keberuntungan finansial, naik jet pribadi, mobil mewah dan sebagainya, tapi ya dia tetap manusia biasa, perempuan wanita biasa yang kalau dikata-katain juga sakit hati. Nggak terus kalau ternyata seseorang ini ya kebetulan ekonomi dan sosialnya itu bagus, kemudian dia lebih kebal, nggak juga. Dan apa yang terjadi ini kan sesuatu yang nggak bisa dilatih dulu, nggak ada lesnya, nggak ada trainingnya. Ini harus dihadapi sambil jalan. Dan ya semoga Aurel tabah karena ya memang ini adalah satu dan banyak resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi untuk menjadi istri Atta Halilintar. Tidak hanya Atta Halilintar sih, jadi public figure itu adalah satu hal juga. Dan kalau saya bilang, dia ini sebenarnya sudah terlatih sebagai anaknya Mas Anang dan Mbak Kade. Dan dengan semua yang terjadi, semua hal-hal yang kemarin itu ada, sampai ya kita tahu bahwa Aurel dulu juga sempat diomongin dengan transformasi fisikal dan juga kecantikannya itu yang ya dia sih kuat ya, tapi dengan kondisi dia lagi keguguran terus dikatain seperti itu juga pasti akan down. Kegugurannya saja udah membuat down, apalagi hal ini tadi. Walaupun sekuat-kuatnya Aurel, saya pikir dia saat ini pasti sedang dalam kondisi yang tidak, ya nggak pernah dia pikirkan akan dihadapi gitu. Ya kalau yang mungkin kegugurannya ya sudahlah ya, ini sesuatu yang Atta juga mengatakan bahwa ini titipan Allah dan dia sudah menerima, tapi diomongin dan dikatain itu adalah hal yang lainnya. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, apakah kondisinya seperti apa ya, harus lebih kreatif lagi. Saat ini kalau mungkin boleh dibilang ya, lupakan dulu tentang kehamilan, lupakan dulu tentang harus memiliki anak, ataupun juga setuju seperti itu. Karena Aurel ini sedang trauma. Aurel ini kasihan banget. Kalau sebagai seorang wanita, dia sudah hidupnya itu penuh ya. Dia harusnya bisa lebih bahagia lah ya daripada kondisi saat dia kemarin itu bareng sama Mimi, terus kemudian akhirnya ini ya untungnya mendapat ibu tiri yang baik. Bahkan kalau boleh dibilang banyak orang yang berpendapat lebih baik, tapi ya memang nggak semua orang yang berharap akan terpisah oleh ibu kandungnya. Dan dengan semua yang terjadi ini, kayaknya Aurel ini kayak Cinderella gitu, mengalami banyak sekali cobaan dalam hidupnya. Pas mau bahagia ada cobaan lagi. Ini kalau disinetronkan sepertinya akan jadi sebuah kisah yang sangat-sangat mengharukan. Dan saya yakin kalian pun juga pasti banyak yang mengalami hidup seperti ini. Tapi jangan khawatir, jangan patah arang dan menyerah, karena artinya ini adalah akan ada sesuatu yang lebih besar, lebih nikmat lagi menanti di lanjutan dari apapun yang sekarang ini dikerjakan. Dan kita bisa melihat ini adalah sebuah ironi, karena saat kemarin itu kekeras hatian seorang Kade akhirnya juga luluh saat menikah, terus kemudian hamil. Melihat juga Aurel yang sekarang mengenakan hijab, ini kayak bulan menuju bulan yang menuju ke semakin lengkap. Aurel ini menjadi seorang wanita. Aurel ini lengkap menjadi seorang yang kayaknya mimpi dalam hidupnya itu, dia tuh kayak princess gitu. Semua keinginannya itu terwujud di tahun ini. Baik sama bundanya, bunda ya, sama Mimi. Baik sama Mimi lagi, terus kemudian dikunjungi saat hamil, nikah. Ini benar-benar kayak princess sampai akhirnya terjadi kejadian yang ini tadi. Dan memang ini berat, tapi kita semua bersama Aurel di sini juga kepada kalian semua yang mengalami hal serupa ini tadi, cari orang-orang yang mendukung kalian. Jangan hiraukan orang-orang yang nggak setuju dan orang-orang yang selalu benci dan a priori terhadap apapun yang kalian pikirkan dan kalian lakukan. Dan tetap positif akan apapun dalam hidup, karena sebelum ini semua berakhir, segala hal itu pasti akan bisa berganti menunjukkan ke arah yang lebih baik lagi. Kita coba akan lihat lagi, sebenarnya apa lagi sih? Karena momen kemarin itu ternyata walaupun ironi, tapi juga membawa satu dampak yang positif akan mereka, keluarga si Hermansyah dan keluarganya ya, secara ibu kandung dan anak ini akhirnya ketemu gitu.
kita coba akan lihat. Jadi sebenarnya proses ini tuh sepertinya sudah ada firasat dari awal. Ada sesuatu yang kayaknya mungkin kalau dibilang nggak tumbuh dengan semestinya. Jadi seperti di video yang terbaru ini, Aurel mengatakan bahwa di cek kehamilan ini dikatakan bahwa kehamilannya kok kecil, yang seharusnya lebih besar tapi ukurannya itu lebih kecil daripada yang diperkirakan. Dan cek kedua memang semakin besar, tapi ya tetap kondisinya tidak sebesar yang seharusnya. Dan kalau untuk kalian semua yang sedang hamil atau mau hamil, itu kayak ada satu grafik yang kita ini harus ngukur gitu. Kita pas datang itu ukurannya, karena rata-rata akan segitu gitu. Dengan kita orang Asia, dengan semua umur kandungan dan sebagainya, dari haidnya itu tadi, dan semua ini tadi itu sebenarnya sudah terukur. Dan dengan ini semua, Atta pun sebenarnya sudah memberikan satu warning ke istrinya untuk ya udah yang tabah, kalau memang terjadi sesuatu ya sebaiknya harus benar-benar bisa diikhlaskan kalau memang itu tadi akan terjadi. Dan kalau kita lihat lagi, ini semua juga datang dari keikhlasan Aurel, ini datang dari Atta, terutama saat ternyata terjadi pendarahan, bukan flek ya, ini pendarahan yang membuat akhirnya selama beberapa hari yang sebelum Lebaran itu Aurel ini harus bed rest, itu ternyata terjadi pendarahan hebat, dan Atta pun menemani prosesnya. Dan Atta juga mengatakan bahwa ya sudah, apapun yang terjadi, periksa nanti, kalau ternyata memang harus kehilangan, kita harus tahu bahwa ini adalah titipan Tuhan. Ini keluar dari anak yang umurnya masih 25 tahun, itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa karena dia berani mengatakan itu di media untuk bisa menginspirasi anak-anak yang lainnya ini untuk menikah muda dan juga bertanggung jawab dan segera hamil. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya aja butuh waktu 7 tahun sampai akhirnya memiliki kehamilan dari istri saya, dan terus kemudian butuh keberanian yang hamil dan memiliki anak itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya sih, walaupun trauma ini sudah sudah tahu bakal akan terjadi, tapi mereka tetap tabah. Ini adalah satu nilai lebih yang saya lihat dari pasangan muda ini tadi. Dan kita akan lihat bahwa saat video itu dibuat, walaupun Aurel ini merasa dia udah nggak bisa apa-apa karena ya kondisinya memang ini titipan Allah, belum diberikan. Aurel mengatakan bahwa dia walaupun dalam kondisi seperti apapun, dia merasa bersyukur karena diberikan kesempatan dan merasakan rasanya hamil. Karena rasa hamil itu sebagai seorang wanita itu kayak mungkin sebuah kelengkapan sebagai seorang wanita. Akhirnya ada sebuah janin yang tumbuh di tubuhnya, dan kodratnya sebagai seorang wanita ini terpenuhi. Dan ini yang dia sampaikan, dan dia bersemangat. Dan waktu mengatakan juga sambil berkaca-kaca, yang saya tahu itu amat berat, tapi juga untuk kalian semua yang pernah keguguran, jangan menyerah dan terus berusaha lagi, karena itu artinya sebuah keberhasilan yang tertunda. Dan selamat untuk kalian karena kalian akhirnya lengkap menjadi seorang wanita, karena banyak sekali wanita-wanita di sana yang mencoba untuk hamil dan belum mendapatkan kehamilan. Nah, tapi perkara apapun ini yang masih ditunggu-tunggu atau apapun, baik cinta, kehamilan atau apapun, kalau kalian penasaran juga silahkan telepon nomor di bawah ini untuk saya bacakan kira-kira akan seperti apa nanti. Tapi anyway, ini adalah satu hal positif yang bisa kita ambil dari seorang Aurel yang hidupnya ini bak Cinderella, seakan-akan sudah tiba masanya happy, tapi ternyata ketiban masalah seperti ini dia tetap tabah. Kita akan lihat berikutnya akan seperti apa. Dan memang akhirnya ada satu hal yang memang dianut oleh kita semua. Kemarin juga ada yang sempat komentar kalau, nah ini nih kalau kehamilan diumbar-umbar sebelumnya. Iya, walaupun saya nggak setuju sepenuhnya ya, karena kadang-kadang kita itu pengen menunjukkan sesuatu tuh agar didoain sama orang banyak, bukannya mau pamer gitu. Tapi kan akhirnya orang-orang ini berpendapat yang berbeda. Dan ya, dua orang ini kan memang punya banyak sekali orang-orang menyayangi, tapi juga banyak orang yang membenci. Jadi akhirnya menurut nasihat dari dokter, mereka juga sudah bilang kalau next time kalau hamil mereka nggak akan ya langsung mengumumkan sebelum nanti memang kehamilannya itu besar atau kuat. Jadi sebenarnya sih kalau saya boleh berbicara, ini lebih ke kehamilan itu kalau di bawah 4 bulan itu kehamilannya rawan untuk terjadi keguguran atau ya itu tadi flek dan sebagainya. Istri saya mengalami juga karena waktu itu pernah lagi hamil, kita ke Bali, ke Singapura, pulang flek. Dan memang kalau sudah 4 bulan, dan itu kelihatan banget kok 4 bulan itu istilahnya mau dipakai ngepel lah, mau dipakai naik turun tangga atau apa, itu udah aman.
karena memang bayinya sudah terbentuk sebagai bayi yang organnya itu lengkap. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan jangan ditunjukkan dulu sebelum hamilnya itu kelihatan, karena umur 4 bulan ini sesuatu yang rentan. Dan maksudnya ditunjukkan artinya apa? Ya artinya lebih banyak di rumah, istirahat. Ya kalaupun ternyata mungkin sebenarnya bisa bikin konten juga, tapi tanpa harus berdiri dan sebagainya. Ya memang orang hamil itu susah ya. Dan memang agak susah untuk kalian semua yang memang beraktivitas. Makanya cuti hamil itu penting untuk kalian semua yang memiliki pekerjaan. Terutama harus diminta ke yang pekerjaannya berat, kayak pekerjaan pabrik atau fisik dan sebagainya. Ini just thoughts. Dan terakhir di sini, kira-kira jadinya hamilnya kapan? Karena mereka berencana mau bulan madu lagi, jalan-jalan ngerasain pacaran. Tapi kalau saya lihat di sini, mereka lebih kuat daripada itu. Dan kalau saya lihat ada gambar singa, masculinity seperti ini, kayaknya sih tetap seperti prediksi saya, hamilnya nih tahun depan, punya anak juga. Paling telat punya anak itu 2023 awal, anaknya, kasih tahu nggak ya? Tadi kan saya bilang masculinity. Jadi kalau saya sih merasa anaknya ini akan laki-laki. Apakah ini benar atau tidak, tapi apapun itu laki-laki atau perempuan, semoga Aurel dan Atta segera digantikan. Dan ini adalah rencana yang terbaik, mungkin dalam bentuk yang nggak baik untuk kita manusia, tapi saya yakin Allah pasti punya satu hal yang baik untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Apapun untuk kalian semua wanita yang hamil di sana, hati-hati dan tetap sehat menjaga kandungan kalian. Dan untuk kalian yang baru melahirkan, selamat, akhirnya kalian menjadi seorang ibu, ayah, maka rawatlah anak itu sebaik-baiknya dan semoga anak itu akan menjadi versi yang lebih baik daripada kalian dan orang-orang sebelum kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.